Kepala Badan, pejabat eselon 1 dari 18 kementerian yang ada di dalam penugasan Inpres tahun 2025 tentang data tunggal sosial ekonomi nasional. Para jurnalis, wartawan yang saya hormati, kami semua tadi melakukan rapat tingkat menteri, mengupdate dan terus menindaklanjuti perkembangan dari tugas kami semua menjalankan Inpres nomor 4 tahun 2025. Beberapa hal penting yang ingin kami sampaikan adalah bahwa dalam rangka penanggulangan kemiskinan, khususnya kemiskinan ekstrim, data tunggal sosial ekonomi nasional mutlak dibutuhkan agar akurasi rakyat masyarakat yang dalam posisi miskin ekstrim itu betul-betul bisa tertangani dengan tepat, cepat, dan sesuai dengan target. Kita ingin menghilangkan kemiskinan ekstrim maksimal 2026. Yang kedua, dalam rangka penyempurnaan pemanfaatan data tunggal sosial ekonomi, kelengkapan, keakuratan, keamanan data, hingga updating serta persiapan membangun infrastruktur digitalnya menjadi pembahasan yang akan kita tindak lanjuti dengan langkah-langkah konkret melalui digitalisasi dan berbagai penunggalan pemanfaatan teknologi digital. Soal keamanan dan kerahasiaan data, Pak Kepala BSSN hadir dan kemudian memberikan rekomendasi penting di mana sejak perumusan baik 18 kementerian ini maupun kementerian-kementerian dan lembaga lainnya, agar mulai dari perencanaan digital sampai membangun serta memanfaatkan serta penggunaan datanya betul-betul berkoordinasi dengan BSSN, sehingga Pusat Data Nasional akan menjadi rumah kita yang aman dan terjaga serta terjamin. Satu aplikasi yang mudah diakses oleh masyarakat adalah Cek Bansos, di mana kalau saudara-saudari warga bangsa ini merasa punya hak untuk mendapatkan bantuan tetapi tidak mendapatkan bantuan, maka bisa melakukan komplain untuk dicek melalui Cek Bansos itu. Di situ nanti Kemensos akan mengelola dan tentu akan terus mengupdate. Intinya gini, terutama yang kita bangun solidaritas dan gotong royong seluruh warga untuk kita entaskan secepat-cepatnya adalah kemiskinan ekstrim. Sehingga data itu penting sekali. Yang kedua menyangkut apa tadi? Data guru nanti langsung Bu Sekjen aja ya. Oh iya, data BPJS sampai hari ini masih tetap. Jadi belum ada perubahan. Nanti akan terus dilakukan updating. Kemudian yang ketiga soal zakat. Ya, pada tahap awal ya sama. Pada tahap awal ini tentu koordinasi akan terus kita lakukan dengan filantropi, lembaga-lembaga pelaksana zakat infak sedekah. Pada akhirnya akan kita susun dan mereka semua juga sedang meminta untuk segera dibuat regulasi yang lebih jelas. Sehingga kami sedang akan menyusun RUU tentang lembaga-lembaga bantuan sosial, perlindungan sosial di bawah pelaksanaan non pemerintah. Ini juga mereka merasa sudah waktunya diberi satu regulasi yang memberi kepastian hukum, tapi tahap awal tentu dalam koordinasi yang lebih serius.
filantropi, lembaga-lembaga kemasyarakatan sosial yang berbasis keagamaan dan keumatan, zakat, infak, sedekah, dan pundi-pundi keagamaan-keagamaan yang memiliki kegiatan bantuan sosial untuk menggunakan data yang sama sehingga bisa terukur dan partisipasi penanggulangan kemiskinan bisa sinergi dan berdaya guna antara yang dilakukan pemerintah dengan yang dilakukan badan-badan sosial lainnya non-pemerintah. Berikutnya, pemutakhiran data bisa dilakukan dengan dua jalur. Pertama, secara formal melalui birokrasi yang berjenjang dari pemerintah daerah sampai tingkat pusat, dari hierarki kepemimpinan birokrasi yang sentral sampai ke daerah. Yang kedua, kita juga mengundang partisipasi masyarakat untuk menjadi bagian dari updating dinamika perkembangan data tunggal sosial ekonomi sehingga tidak ada masyarakat yang merasa ditinggalkan di dalam pembangunan nasional kita. Sosial telah menyalurkan berbagai bantuan sosial, baik itu PKH maupun bantuan-bantuan sosial lainnya, yang juga akan kita gunakan sebagai ground checking, memastikan bahwa antara data tunggal sosial ekonomi dengan data penyaluran bantuan sosial melalui Kementerian Sosial bisa tepat. Pakai alasan efisiensi, puasa. Jadi Ibu Menteri PAN Reformasi Birokrasi juga mendorong penggunaan data elektronik secara lebih terintegrasi sehingga updating sekaligus penggunaan data-data tunggal sosial ekonomi ini bisa dilakukan sudah secara digital. Ke depan akan terus dilakukan persiapan-persiapan menuju itu. Saya kira itu pengantar dari saya, mungkin